Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya padamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan dalam hidup kami Yesus. Biar saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, menerima kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kembali lagi kita ketemu di dalam serial doa pagi online gereja kita GKI Pondok Daud. Mari bersama-sama kita langsung buka di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Amsal ayat yang pasal pertama ayat 22 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu mengetahui bahwa kitab Amsal berisi tentang hikmat-hikmatnya Salomo yang luar biasa. Salah satu penulis kitab Amsal adalah Salomo yang luar biasa, mencurahkan hikmat yang sumbernya daripada Tuhan, kemudian ditulis, diabadikan melalui kitab Amsal yang kita kenal, kitab yang luar biasa yang berhikmat sekali di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Amsal yang pertama itu berisi tentang apa? Teguran. Teguran. Kenapa? Teguran karena banyak orang yang gemar kepada cemooh, bebal, benci kepada pengetahuan. Mereka cinta kepada keadaannya mereka, yang keadaannya itu adalah kebiasaan dan cara berpikir lama yang tentu itu negatif, tentu itu berlawanan daripada kehendak Tuhan. Maka Salomo menulis kitab Amsal yang pertama tentang apa? Tentang teguran kepada seluruh umat Tuhan pada kesempatan hari itu. Bapak Ibu Saudara, Salomo juga memperingatkan kepada kita bahwa supaya kita di ayat 22 tidak cinta kepada keadaan kita. Maksudnya apa? Kita itu sebelum kenal Tuhan, kita disebut orang yang tidak berpengalaman. Kita sebelum kenal Tuhan, kita disebut orang yang gemar kepada cemooh, orang yang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, Salomo mengatakan kepada setiap kita bahwa supaya kita tidak mencintai keadaan tersebut, kita harus berpaling kepada tegurannya Salomo. Kita harus memperhatikan tegurannya Salomo. Supaya apa? Supaya setiap kita tidak salah jalan, tidak gagal, tidak mengalami sesuatu yang memberatkan hidup kita selanjutnya. Maka sebenarnya Salomo menegur kita untuk kepentingan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu banyak orang yang mencintai keadaannya. Dalam zona nyamannya mereka cinta, tenang ya. Sudah habitnya begitu. Tetapi Salomo menegur. Mereka tidak merespon panggilan Tuhan, tapi justru malah mengabaikannya. Maka apa yang terjadi? Mereka jatuh di dalam kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan mereka. Amsal ini sangat berguna bagi setiap kita. Bahkan sampai hari ini masih up to date, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ingin memberikan saran kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, mungkin di dalam kitab-kitab yang lain, Bapak Ibu Saudara coba satu hari satu pasal di dalam kitab Amsal, karena di situ mengandung pengertian-pengertian yang luar biasa, yang itu akan menyingkapkan hikmat-hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Aplikasinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari bersama-sama kita merefleksi diri. Kita melihat kepada diri kita. Apakah kita mencintai keadaan kita? Apakah kita mencintai hal-hal yang dibenci oleh Tuhan? Maka mari berbalik kepada panggilan kita, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka berbalik
untuk kita mulai belajar tentang hikmat-hikmat Tuhan yang luar biasa, supaya kita tidak jatuh di dalam kegagalan demi kegagalan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan buat teguran-Mu, buat setiap kami merasakan kami dikasihi Engkau, sehingga Tuhan sendiri menegur setiap kami. Bapa, kami perlu Engkau untuk menuntun hidup kami. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di dalam kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan ini. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan memberkati dengan luar biasa, dan kami serahkan ya Allah pagi hari ini sampai malam nanti kami akan istirahat ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mulia kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.